Insyaallah pada malam hari ini kita baru mengambil berkah. Kita akan berbicara tentang al-udhiyah, yaitu kurban, wa ma yata'allaq biha, dan yang berhubungan dengannya minal ahkam, dari hukum-hukum wal masail dan masalah yang ada di dalamnya. Kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Ada dua momen, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan hewan kurban. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang nanti akan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melaksanakan ibadah haji mereka dengan sempurna, dan pulang ke negaranya masing-masing membawa hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur, dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon buat kita ببركة هذا المجلس المبارك وبشهر المبارك وبهذه الليلة المباركة, mudah-mudahan Allah takdir kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-aslu fil udhiyah qauluhu ta'ala, asal dasar hukum dalam kurban itu adalah firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, ay salli salatal id wanharil udhiyata. Fasalli li rabbika wanhar maknanya fasalli ay salli, salatlah engkau wahai Nabi salatal id, salat id. Wanhar ay wanharil udhiyah, dan sembelihlah hewan kurban. Binaan ala ashharil aqwal, membangun atas pendapat yang terpopuler, annal murada bis salati, bahwasanya yang dimaksud dengan salat, salatul id, adalah salat Idul Adha. Wa binahri, dan yang dimaksud dengan menyembelih, dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Jadi asal dianjurkannya al-udhiyah firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau wahai Nabi. Ulama mengatakan salat id di sini, Idul Adha. Makanya kedudukan segi afdaliyah salat Idul Adha itu lebih afdal dari salat Idul Fitri. Kenapa? Karena anjurannya warid, disebutkan datang dalam Al-Quran. Adapun takbirnya, takbir mursal Idul Fitri lebih afdal dari takbir mursal Idul Adha. Jadi takbir terbagi dua, ada takbir mursal, ada takbir mughayyad. Apa? Takbir mursal dan takbir mughayyad. Kalau takbir mursal artinya mursal terbebas, tidak terikat dengan sesuatu. Artinya disunnahkan bagi kita mengumandangkan takbir di mana aja, di masjid, di musalla, di jalan, di pasar, di rumah, dan lain sebagainya. Mursal, terlepas, terbebas, tidak terikat dengan sesuatu. Takbir mursal itu ada pada Idul Adha dan Idul Fitri. Mulainya kapan? Mulainya dari tenggelam matahari malam takbiran. Masuk maghrib malam takbiran. Sunnah itu sudah mulai dikumandangkan takbir. Sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram salat id. Jadi sampai besok pagi. Imam takbiratul ihram salat id, selesai takbir mursal namanya. Ya, kalau Idul Fitri hanya takbir mursal saja. Idul Adha ada dua, mursal dan mughayyad. Mursal dan mughayyad. Apa takbir mughayyad? Mughayyad itu yataghayyad bis salawat.
terikat dengan sholat. Artinya apa? Takbirnya itu disunnahkan, dikumandangkan setelah mengerjakan sholat. Fardhan kanat aw naflan, baik sholatnya wajib atau sholatnya sunnah. Adaan aw qadaan, sholat yang adaan maupun qadaan. Walau janazah, walaupun sholat janazah. Sunnah, pokoknya habis sholat sunnah dikumandangkan takbir. Waktunya kapan? Takbir muqayyad itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Dari kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salat subuh, setelah mengerjakan salat subuh. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa tuh namanya? Hah? Hari Rabu. Hari Arafah. Ya, hari Rabu ya. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah sunnah bagi kita apa? Untuk puasa. Ada niatan dari sekarang ingin melaksanakan puasa pada hari Arafah. Ganjaran pahalanya besar. Nabi pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah, kata Rasulullah, yukaffiru dzunub al-madiyah wal ghadilah. Kata Muhammad, menggugurkan dosa tahun yang lalu, tahun yang akan datang. 2 tahun tuh, bayangin tuh. Gugurin dosa kita selama 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Makanya ada niatan, pasang niat yang baik. Insya Allah tanggal 9 Dzulhijjah pengen puasa pada hari Arafah. Niat kita kabarkan kepada keluarga kita, anak istri kita, puasa kalau bisa. Itu hari-hari yang mulia. Nah ini tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salat subuh udah mulai disunnahkan kita untuk takbir di situ. Habis salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kumandangkan takbir. Ya, sebelum membaca wirid yang biasa kita baca. Terus salat apa aja? Itu salat duha jam 9 sunnah nanti takbir. Habis salat zuhur sunnah, setelahnya takbir. Pokoknya sholat apa saja, mau wajib maupun sunnah. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik ba'da salat subuh, setelah mengerjakan sholat subuh. Tanggal 13 Dzulhijjah habis sholat asar, itu terakhir itu. Untuk takbir muqayyad. Takbir muqayyad lebih afdal dari takbir mursal. Cuma takbir mursal Idul Fitri malamnya lebih afdal dari takbir mursal Idul Adha. Dengan nas dalam surah Al-Baqarah, wa qala ta'ala wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Kemudian hukum orang yang ingin melaksanakan kurban. Misalnya ada di antara kita yang pengen kurban nanti, ya ada anjuran tuh. Mulai dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, jangan ia menghilangkan anggota tubuhnya. Dari rambut, dari kuku, jangan dipotong dulu. Ya, jangan dipotong. Bahkan adam darah. Kalau darah ada perselisihan pendapat ulama tuh. Ada yang bilang wajib, nggak boleh. Ya, bisa dosa haram dikatakan. Ada pendapat. Tapi al-mu'tamad dalam mazhab kita hukumnya hanya makruh saja. Jadi yang pengen kurban dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, jangan ia menghilangkan dari bagian anggota tubuhnya dia. Apa saja? Kuku, rambut, nanti aja. Walau yaumal Jum'ah, meskipun hari Jumat. Kan masuk hari Jumat ya. Ada misalnya antara kita yang udah kepengen kurban nanti, ya jangan boleh. Walau hari Jumat, hukumnya bukan haram ya, hanya makruh kalau dia melakukan. Hikmahnya apa? Ulama mengatakan syumulul maghfirati wal 'idki minan nar li jami'ihi, mencakup pengampunan dan pembebasan api neraka untuk seluruh anggota tubuhnya dia. Untuk seluruh anggota tubuhnya. Kalau yang udah bilang saya yang lepas jadinya. Ya. Jadi sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Wa yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'at asy-syamsu yawman nahri
wa madha qadru rak'atain wa khutbatain khafifat wa yastamiru ila ghurubi syamsi akhir ayyamit tasyrik. Kemudian waktu kurban itu waktu yang terbatas. Betul, waktu yang terbatas. Cuma 4 hari saja. Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Dari terbit matahari ditambah berlalu seukuran orang ngerjain 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Apa? 2 rakaat ringkas dan 2 khutbah ringkas. Kalau 2 rakaat ringkas berapa menit? Artinya ringkas itu yang dibaca yang wajib-wajibnya aja, yang rukun-rukunnya aja. Orang kalau ngerjain 2 rakaat yang wajib-wajibnya doang yang dibaca, paling taruhlah 2 menit misalnya. Kita ambil contoh, taruh berapa? 2 menit juga lama tuh kayaknya dia. 2 kali khutbah yang dibaca rukun-rukunnya aja, kira-kira berapa menit? Ini khutbah Id rukunnya sama dengan khutbatul Jum'ah, sama tuh. Ya, rukunnya sama. Ya paling 10 menit. Khutbah pertama, khutbah kedua yang dibaca rukun. Mungkin nggak sampai, ini kita hitung-hitungan aja. Maksudnya biar memahamkan aja. Ya, 10 tambah 2 berapa? 12. Kita ambil contoh matahari terbit jam 6 misal. Jam 6 ditambah waktu 12 menit. Yang 12 saja ukuran 2 rakaat ringkas dan 2 khutbah, baru mulai masuk waktu penyembelihan. Jelas ya? Jadi bukan masuknya itu dengan masuknya hari tanggal 10 Dzulhijjah, bukan. Jadi mulai waktu penyembelihan, terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah, dari terbit ditambah lagi seukuran 2 rakaat ringkas, 2 khutbah baru mulai masuk waktu penyembelihan. Jadi jangan salah paham. Ada kalanya orang yang gak belajar, ya sangkanya waktu kurban pemotongan tanggal 10 Dzulhijjah. Lakinya habis pulang sholat subuh deh. Ya, pulang sholat subuh. Bidinya bilang begini, bang, kami ini potong sekarang aja, dia bilang. Karena enak, jam semua belum matang ya, jam sate ya kan. Ya baginya bener juga ya. Ya, lebaran ini dibilang ya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah itu salah. Ya, waktunya belum masuk. Jadi maksudnya tadi itu dari terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah ditambah gadar ukuran 2 rakaat ringkas dan 2 khutbah. Sampai kapan? Sampai yastamiru, terus waktu penyembelihan itu ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari akhir ayyamit tasyrik, akhir daripada hari tasyrik. Hari tasyrik ada berapa hari? Ada 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah tenggelam matahari, masuk maghrib, habis waktu penyembelihan. Habis waktu penyembelihan. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, menjadikan hari tasyrik yang ada 3 semuanya sebagai hari penyembelihan. Karena ada satu riwayat ayyamut tasyrik ayyamu dzabhin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Dimasukkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu begitu. Tanggal 13 pun dikatakan waktu penyembelihan. Nah, cuma perlu kita perhatikan kalau di antara kita ada yang ingin mengakhirkan penyembelihan, kalau bisa jangan lewat dari tanggal 12. Kalau bisa jangan lewat dari tanggal berapa? 12. Kenapa? Karena tanggal 13 waktu yang mukhtalafun fih, yang ulama berselisih pendapat. Tanggal 13 tanggal ulama yang berselisih pendapat. Dikatakan waqala Abu Hanifah wa Malik, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat duanya itu akhir Yom As-Sani bin Ayyamit Tasyrik,
Jadi waktu penyembelihan sampai tanggal 12 saja, hari kedua dari hari tasyrik. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tanggal 13 bukan waktu penyembelihan. Paham tak? Cuma sampai tanggal 12. Walaupun madhab kita, madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, tanggal 13 termasuk waktu penyembelihan. Artinya apa? Kita kalau misalnya di antara kita ada yang pengen mengakhirkan penyembelihan, kalau bisa jangan lewat dari tanggal 12. Kenapa? Karena tanggal 13 tanggal yang ulama berselisih pendapat. Walaupun mazhab kita mengatakan masih waktu penyembelihan, tapi dua imam besar tuh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, keduanya berpendapat tanggal 13 sudah bukan waktu kurban dibilang. Paham ya? Ya, jangan mengakhirkannya begitu. Kan kadang-kadang banyak orang kita pengen mengakhirkan. Dibeli kambing tanggal 13, kambing udah turun harganya tuh ya. Yang tadinya 5 juta jadi 3 juta. Mungkin bisa begitu. Bisa banget. Bisa banget tuh tukang kambing tahu. Kata tukang kambing tunggulah daripada gue balikin kambing repot ya. Dengan jual walaupun impas dibilang. Impas. Begitu. Itu. Nah, kalau bisa, walaupun mazhab kita mengatakan nggak apa-apa sah, ya, tapi biar ibadah kita sepakat para ulama menyatakan sah kurban kita. Nah, kita cari yang terbaik, khurujan minal khilaf, biar keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Kemudian al-udhiyah sunnatun mu'akkadatun fi haqqina. Hukum kurban itu bagi kita umat Nabi sunnah mu'akkadah. Apa? Sunnah atau sunnah ain bagi setiap perorangan. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, adapun berkurban bagi Nabi, fahiya wajibatun, hukumnya wajib. Kalau bagi Nabi hukumnya apa? Wajib. Bagi kita umat Nabi sunnah muakkadah. Dalam syariat kita ada beberapa hal yang Allah wajibkan buat Nabi, sunnah buat kita. Di antaranya yang Allah wajibkan buat Nabi kurban, sunnah buat kita. Di antaranya ulama bilang qiyamul lail, salat malam itu bagi Nabi wajib, bagi kita umat Nabi sunnah. Dengan dalil dalam satu ayat Al-Quran, faqala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada beberapa hal yang buat Nabi wajib, buat kita sunnah. La tajibul udhiyatu. Ini penting kita pahami biar beda ibadah talibul ilm sama yang bukan taklim beda. Mesti beda. Walaupun ini masalah khilafiyah, perselisihan pendapat para ulama. La tajibul udhiyatu, tidak wajib kurban itu illa bin nazar, kecuali dengan nazar. Karena asal hukumnya apa? Sunnah muakkadah atau sunnah ain bagi setiap perorangan yang mampu. Tidak wajib kurban itu kecuali apabila dinazarkan hakikatan au hukman, baik nazar hakikah atau nazar hukman. Arti nazar hakikah ya kalimatnya benar-benar kalimat nazar. Namanya nazar hakikatan nazar. Kalimatnya memang kalimat nazar, kalimat wajib. Au hukman atau nazar hukum. Nazar hukman maknanya apa? Kalimatnya bukan kalimat nazar, bukan kalimat wajib, tapi dihukumi oleh syariat itu adalah wajib. Maksudnya itu tuh. Nanya nazar hakikatan au hukman. Fal awwalu, yang pertama, contohnya kaqaulihi, seperti ucapan seseorang, lillah alayya an udhhiya bihadhih. Orang bilang begini, wajib bagiku ya karena Allah berkurban dengan hewan ini.
Itu namanya nazar hakikah. Hakikatun nazar kalimatnya kalimat wajib. Jelas kalau begitu. Atau kalimat nazar yang sharih, dia bernazar dengan kalimat nazar untuk berkurban. Itu jelas namanya nazar hakikah. Kalimatnya memang kalimat mewajibkan bagi dia, atau kalimat nazar yang jelas. Paham ya? Ini yang pertama. Atau nazar hukman wasani. Apa sih yang nazar hukum itu? Kalimatnya bukan kalimat nazar, tapi dihukumi oleh syar'i itu kalimat wajib. Kalau dalam kurban menjadi kurban wajib. Kagaulihi, seperti ucapan seseorang, ja'altu hadhihi udhiyatan, saya jadikan ini hewan sebagai hewan kurban. Alhamdulillah. Dia bilang saya jadikan ini hewan sebagai hewan kurban. Falja'lu, maka kalimat ja'al menjadikan, bimanzilatin nadhri, kedudukannya sama dengan nazar. Kedudukannya sama dengan bimanzilatin nadhri. Bal mata qala, bahkan kapan seorang mengatakan hadhihi udhiyatun, ini adalah kurban. Ini adalah kurban saya. Sorat wajibatan, maka menjadi kurban wajib. Wa in jahila dzalik, meskipun ia enggak mengetahui hal itu dari ucapannya. Bahaya lebih bahaya. Fama yaqau minal awam, yang terjadi dengan orang awam, itu semua orang awam, inda su'alihim, ketika ditanya mereka amma yuriduna tadhiyah bihi, dengan apa yang mereka ingin berkurban dengannya, min qaulihim, dari ucapan mereka, aradna tatawwu hadhihi udhiyah, ucapan orang awam, ini adalah hewan kurban saya. Tasiru bihi wajibah, maka menjadi kurban wajib. Menjadi kurban wa yahrumu alaihimul aklu, kalau jadi kurban wajib dia enggak boleh makan dagingnya. Bahkan wala yuqbal qauluhum, bahkan tidak diterima ucapan mereka, aradna tatawwu, maksud saya sunnah. Tapi dengan kalimat tadi sudah menjadi wajib. Wala yuqbal qauluhum, tidak diterima ucapan mereka, aradna tatawwu, maksudnya saya sunnah. Ini pendapat al-muhtamad yang terkuat dalam mazhab kita. Sepakat Al-Imam Ibni Hajar dan Imam Muhammad Ar-Rabi. Paham dulu? Ini yang kita pahami sekarang ini dulu. Jadi kalimat itu dihukumi sebagai kurban wajib. Saya ulangi lagi. Jadi kurban itu asal hukumnya sunnah muakkadah, tidak menjadi wajib kecuali apabila dinazar, baik nazar hakikah maupun nazar hukman. Kalau nazar hakikah apa? Ya ucapannya jelas-jelas nazar, jelas-jelas wajib. Dia bilang apa? Billah alayya an udhhiya bihadhi, wajib bagi saya. Itu kalimat nazar sama. Atau nazar yang lain, ya nazar tuh saya nazar. Dia bilang begitu, pengen kurban, jadi kurban wajib. Itu jelas, itu nazar hakikah. Kalimatnya hakikat nazar, betul. Yang kedua nazar hukman. Artinya apa? Ungkapannya bukan kalimat nazar, tapi oleh syariat dimaknai juga sebagai bimanzilatin nazar, kedudukannya sama dengan nazar. Jadi wajib. Seperti apa? Tadi kita contohkan di sini apa? Ja'altu hadhihi udhiyah, saya jadikan ini sebagai hewan kurban. Bahkan orang bilang ini adalah kurban saya. Maka menjadi kurban wajib dibilang. Walaupun maksudnya dia itu adalah gak diterima omongannya dia. Bayangin begitu. Ini al-mu'tamad, pendapat yang terkuat. Berat gak begitu? Berat banyak. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian pendapat ulama. Tapi ingat, yang tadi baru kita baca sepakat Al-Imam Muhammad Ar-Rabi dan Ibnu Hajar sepakat.
Jadi pendapat yang terkuat dalam mazhab kita. Wa qala Syekh Al-Imam Ali Syekh mengatakan la yab'ud iktifaru dzalik lil awam. Ala kulli hal bilang apa? Enggak jauh kalau misalnya itu kalimat terlontar dari orang awam dimaafkan. Iya, maksudnya dia sunnah ya tetap jadi sunnah. Dengan ucapan itu tidak menjadi wajib. Ini ada pendapat yang mengatakan Al-Imam Ali Syukurminizi. Wa huwa qarib lakin dha'afahu masyayikhuna. Kata Imam Bajuri, tapi itu pendapat guru-guru kami bilang lemah jelas. Pendapat apa? Karena yang utama yang tadi yang pertama. Tapi ala kulli hal masih ada pendapat ulama. Kemudian Waqala As-Sayyid Umar Al-Basri, berkata As-Sayyid Umar Al-Basri, yang bagi ayyakuna mahalluhu ma lam yaksid al-ikhbar. Itu kalimat yang terlontar dari orang awam seperti begitu dihukumi wajib. Ya, dihukumi wajib. Ma lam yaksid, selagi ia tidak bermaksud dengan kalimatnya al-ikhbar, mengabarkan. Paham tuh? Fa'in qasadahu, kalau dia bermaksud dengan ucapannya itu mengabarkan hadhihi syah allati uridu tadhiyya biha fala ta'yin, maka tidak menjadi wajib. Jadi kalimat itu yang terlontar dari orang awam. As-Sayyid Umar Al-Basri mengatakan selagi ucapan itu maksudnya bukan niatnya ngabarin orang. Kan hanya kadang-kadang ya ngabarin, ini hewan kurban saya. Ini ngabarin bukan? Ya, kalau maksudnya ngabarin kagak wajib. Kata Syekh Umar tapi kalau kagak maksud ngabarin, jadi ngomong aja ini hewan kurban saya, maka menjadi wajib. Ini masalah ilahiyah. Ini kami utarakan tujuannya hanya buat lebih lilem aja. Karena buat awamnya yang dia sunnah ya sunnah tidak. Karena ada juga pendapat ulama yang iktifar, memaafkan kalimat dari orang. Jadi karena kita yang menuntut ilmu, jadi mesti bedain, mesti paham. Kalau kita pengen kurban sunnah, jangan mengucap tuh kalimat. Kita bilang ini kurban sunnah, langsung begitu. Atau ini hewan saya akan sembelih pada hari raya Idul Adha sebagai pendekatan diri kepada Allah. Selesai. Itu kalimat yang paling bagus seperti itu. Bahkan Imam Bajuri ngasih solusi, dibilang. Solusi apa? Dibilang gini. Fal jawabul mulakhis, kalau ada yang nanya, jawaban yang ringkas dibilang al-mukhallis, yang selamat. Yang selamat. Min dalik dari itu ayyaqul al-mas'ul, menjawab orang yang ditanya. Nurid an nadhbaha yaumal Id. Hewan siapa, buat apa? Oh, ini hewan saya mau sembelih pada hari raya Idul Adha. Itu kalimat yang selamat kata Imam Bajuri. Kalau ditanya sama orang, iya, ini hewan siapa? Oh, itu hewan saya. Saya mau sembelih pada hari raya Idul Adha. Selamat tuh deh. Yang bilang, ini hewan kurban gua. Ini jawaban ulama Ibn Hajar, Imam Romli sepakat adalah kalimat wajib, walaupun maksudnya dia sudah. Ini sekedar kita pahamkan tujuannya biar beda. Kita penuntut ilmu mesti beda sama yang lainnya. Jadi begitu. Tapi kalau misalnya maksud orang-orang awam, kita jangan tasdid, jangan mengeraskan. Kan banyak yang nggak paham masalah ini. Orang bilang ini kurban saya, dia maksudnya sunnah. Maksudnya kurban sunnah. Jangan itu tuh berarti wajib, jangan. Ya, karena ada ulama yang bilang kalau terlontar dari awam ini dimaafkan. Apalagi kalau maksudnya dia mengabarkan juga dimaafkan. Ya, begitu. Ini buat menghindari untuk kita pribadi yang alhamdulillah yang Allah takdir buat untuk ilmu. Di sini Imam Bajuri mengatakan, "Na'am, la tajibu biqauli." Tidak menjadi wajib, tidak menjadi kurban wajib biqauli, dengan ucapan dia, waqta dzabhiha, waktu penyembelihan. Allahumma hadhihi udhiyati
fatagabbal minni ya karim. Ya Allah, ini adalah kurban saya. Fatagabbal minni, maka terimalah dariku ya karim, wahai zat yang maha dermawan. Ucapan itu waktu penyembelihan kata Imam Biduri tidak menjadi wajib. Karena binusus dikatakan dengan nas. Allahumma hadhihi udhiyati fatagabbal minni. Itu bacanya begitu tuh. Kalau ente motongnya buat orang, Allahumma hadhihi udhiyah fulan bin fulan fatagabbal minhu ya. Baca doa aja dah. Sebelumnya baca selawat, baca bismillah dulu, baca selawat, baca takbir minimal 3 kali, dihadapkan ke arah kiblat. Hewannya yang motong juga menghadap arah kiblat. Baru pas motong, Allahumma hadhihi udhiyah fulan, atau Allahumma hadhihi udhiyati fatagabbal minni ya karim. Ya, terus baca doa ada, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Begitu. Ini cara dalam menyembelih hewan kurban. Dengan sunnahnya baca bismillah, baca selawat, baca takbir 3 kali, kemudian menghadap ke arah kiblat. Yang motong menghadap arah kiblat, hewannya juga diarahkan ke arah kiblat. Pas motong bilang Allahumma hadhihi udhiyah fulan bin fulan fatagabbal minhu ya karim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Ya. Takbir bareng-bareng ya enggak apa-apa, biar rame enggak jadi masalah. Sunnah ya, dengan niat takbir ya mengagungkan nama Allah juga enggak apa-apa. Kemudian al-mukhatab bil udhiyah. Sekarang kita berbicara siapa sih yang diminta buat kurban? Nah, siapa sih yang diminta buat kurban? Al-mukhatab bil udhiyah, yang diminta, yang dituntut buat kurban, al-muslimul baligul aqilu al-hurrul mustati. Orang Islam yang sudah balik, yang berakal, merdeka semuanya sekarang, al-mustati, yang mampu. Ini al-mukhatab yang diminta buat kurban. Hukumnya tidak apa? Sunnah muakkadah atau sunnah ain. Artinya apa? Orang yang mampu berkurban tapi meninggalkan berkurban, hukumnya makruh baginya. Apa hukumnya? Cuma pertanyaan kita, yang dimaksud orang mampu apa sih? Itu secara gamblang jawabannya punya duit, gitu ya. Nah, ini cuma secara global loh gitu. Punya duit selesai. Ya, kita bahas. Al-muradu bil mustati, yang dimaksud dengan orang yang mampu, man yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mumunihi yaumal 'id wa iyyamit tashrik. Jadi al-muradu bil mustati, yang dimaksud dengan orang yang mampu, artinya apa? Kalau dihukumi mampu, dia sunnah berkurban kalau meninggalkan makruh. Paham? Meninggalkan? Berarti kalau nggak mampu ke sunnah, ya sunnah. Cuma dia yang meninggalkan kagak makruh, gitu bedanya. Tapi yang mampu meninggalkan apa? Makruh baginya. Al-murad, yang dimaksud dengan orang yang mampu berkurban, man yaqdiru 'alaiha, orang yang mampu atas kurban, fadilatan, kemampuannya itu melebihi, an hajatihi, dari kebutuhan dia, wa hajati mumunihi, dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan dia, yaumal 'id, pada hari raya, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Id dan 3 hari-hari tasyrik. Berapa hari jadi? 4. Berapa hari? 4 hari. Jadi yang dikatakan kemampuan hitungannya 4 hari. Artinya apa? Yang 4 hari kejamin. Buat dia kejamin. Buat orang-orang yang menjadi tanggungan dia kejamin. Ada lebih, cukup bisa buat kurban. Nah, itu dihukumi orang yang mustati. Kita ambil contoh. Ambil contoh begini. Misal ada satu keluarga, kebutuhannya misalnya sehari
100 dah misalnya. 100 ribu. Ini bisa kita contoh aja ya. Orang berbeda-beda kan. Contoh. Kalau 4 hari berapa? 100. Dia punya tabungan misal 10 juta. Atau punya tabungan misalnya yang gede-gede dah 7 juta. Berapa? 7 juta. 7 juta. Tadi kalau buat 4 hari, seharinya 100 berapa? 400. Punya tabungan berapa? 7 dikurang 4 berapa? 6 juta 600. Hitung duit susah banget kayaknya. Jarang punya duit tuh. Berapa? Ntar hitung duit orang aja ntar ya. Berapa? 6 juta 600. Kira-kira 6 juta 600 bisa gak beli korban tuh? Yang semuanya, pokoknya mampu. Iya. 3 juta bisa buat kurban ya, atau 3,5 juta kan masih ada tuh. Nah, ini orang digolongi al-mustadi, orang yang mampu. Jadi jangan kan sebayangan otak itu mampu jadi 200 juta, 50 juta, kan begitu ya? Coba itu mikir lagi loh, kita habis kurban gimana besok itu ya? Nah ini orang kita nih. Ya, nggak yakin dengan Allah, dengan syariat yang ditetapin. Pokoknya hitungan dikatakan mampu cuma 4 hari aja. Jangan dipikir, buat besok atau gimana? Ya, akhirnya jadi susah begitu. Pikirnya apa? Nah, kita menjalankan ini lillah karena Allah, alhamdulillah ada kemampuan, yakin bakal diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi jelas ya, yang dimaksud dengan kemampuan nggak banyak-banyak, 4 hari doang tuh. 4 hari Lebaran sama 3 hari tasyrik. Kejamin semuanya buat dia, orang tanggungan dia. Ada lebihnya bisa buat kurban. Sudah baginya. Digolongi orang mustahil. Kalau dia meninggalkan makruh baginya. Jelas ya? Itu al-mustahil. Ya kalau kita nggak ada itu menurut orang aja ya. Iya. Oh, berarti bu. Nanti pulang cek dah. Tadi masing-masing cek. Iya. Yang nggak ada rekeningnya, celengan dicek. Lombok berapa itu ya? Cukup gak buat korban? Bisa. Nggak apa-apa. Biar banyak korban nggak jadi masalah. Kan sebanyak-banyak manfaat buat umat. Ya. Dan kurban ini disunnahkan setiap tahun bagi yang mampu. Al-mukhatab dituntut bagi yang mampu setiap. Jadi bukan kalau kurban dulu udah lagi. Kan banyak orang begitu dia. Ya, udah korban dulu udah selesai. Ini kurban diminta fikul lisana setiap tahun. Dia di tahun tanggal yang 4 hari dari itu ada kemampuan lebih, ada bisa buat kurban, mukhatab dituntut sunnah buat kurban. Ninggalin makruh baginya. Tahun besok digolongkan orang yang mampu, kembali dianjurkan baginya. Tahun depan begitu. Beda dengan akikah. Kalau akikah fil umri marrah, dalam seumur hidup sunnah hanya sekali. Wala tu'ad, bahkan akikah enggak sunnah diulang. Udah akikah ente, besok akikah lagi ya. Enggak usah, ngapain? Kalau kurban sunnah diulang ulang. Dan mustadi. Jadi begitu. Kemudian kurban itu tadi buat perorangan sunnah muakkadah atau sunnah ain. Kalau untuk dalam satu keluarga menjadi sunnah kifayah. Apa? Sunnah kifayah. Apa sih definisi sunnah kifayah hukumnya? Idza qama bihi ba'du saqata talab 'anil baqi. Kalau ada sebagian yang mengerjakan dari satu keluarga, ada satu orang yang ngerjain, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Artinya apa? Gugur tuntutan. Yang mampu, yang kagak korban, jadi kagak makruh. Kenapa? Karena ada satu keluarganya yang telah berkorban pada itu tahun misalnya. Tentu misalnya. Ada dalam satu keluarga, ini 5-5-nya, ya mungkin seorang ayah punya anak bekerja semua, mapan, digolongkan semuanya 5-nya mustadi, orang yang mampu dengan definisi tadi itu.
Dalam satu keluarga itu yang 5 satu kurban ayahnya misalnya. Ayahnya. Maka saqata talab anil bagi. Gugur tuntutan bagi yang lainnya. Artinya apa? Yang mampu yang kagak kurban jadi kagak makruh. Kenapa? Sudah terwakili dengan seorang dari keluarganya. Jelas ya? Itu namanya sunnah kifayah. Idza qama bihi al-ba'du saqata talab anil baqi. Ini sunnah kifayah ada 7. Ada 7 disebutkan dalam bait syair. 2 bait syair ya tentang sunnah kifayah. Adhanun wa tashmitun wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban walil akli basmalah. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu wa bad'us salamin wal iqamatu fa'jilah. Ada berapa? Ada 7 namanya sunnah kifayah. Adzan. Ya adzan kalau sudah satu yang adzan cukup udah. Gugur bagi yang lain, enggak ada tuntutan. Tapi kalau satu masjid musola enggak ada yang adzan, ya makruh semuanya itu. Karena dikumandangkan sunnah. Gara-gara satu yang adzan, yang kagak adzan jadi kagak makruh. Adzan wa tashmid yang kedua. Doain orang yang bangkis idza hamidallah apabila mengucapkan alhamdulillah. Ini bangkis nih seorang di antara kita. Dia bangkis ucapin alhamdulillah. Yang dengar dituntut. Artinya apa? Dituntut untuk mendoakan. Yarham Allah wa yuslih balakum. Kalau misalnya semuanya nggak ada yang doain. Padahal yang bangkis sudah mengucapin alhamdulillah. Makruh semuanya kena tuh. Tapi ada satu yang doain, ya rahmatullah. Saqatat talab anil bakin, gugur tuntutan bagi yang lain. Artinya apa? Gugur tuntutan yang kagak doain jadi kagak makruh karena sudah ada satu perwakilan. Cuma yang dapat pahala siapa? Yang doain. Islam luar biasa. Bangkis aja kita minta doain tuh. Ya, bangkis nikmat kan? Coba ini mau bangkis terus tahan, ayo kasih duit tuh, 20.000 misalnya, tahan bangkis tuh mau nggak? Nggak, enak susah ya. Bangkis masya Allah, nikmat. Itu jangan kebanyakan. Kalau bangkis kebanyakan, doanya kan Allah yashfik, semoga Allah sembuhkan kamu. Sakit pilek berarti itu. Adzanun wa tashmitun wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban. Yang ketiga fi'lun bimayyit, mengerjakan mengurusi mayit dari perkara yang sunnah. Kalau pengurusan mayit yang 4 kan fardu kifayah, mandiin, kafanin, sholatin sama ngubur. Nah, selain yang 4 yang sunnahnya banyak. Kayak apa? Kayak misalnya mayit itu baju kematiannya dibuka, ditutupin dengan baju yang tipis. Itu bagian sunnah. Dari mulai kematian dipasang ukur, pemandian dipasang ukur, itu bagian sunnah. Diazankan, di liang lahatnya, diiqamatkan bagian sunnah. Itu semua fi'lun bimayyit, perkara yang sunnah. Itu juga hukumnya sunnah kifayah. Kalau udah ada satu yang ngerjain ya udah cukup. Tapi kalau semuanya itu nggak ada yang ngerjain, jadi makruh jadi. Walil akli basmalah, yang keempat sunnah kifayah, makan membaca bismillah. Itu makan rombongan ya, 1 nampan berempat atau berapa misalnya. Makan gemulik berempat 1 nampan. Cuma yang satu baca bismillah. Baca bismillah. Ini 3 kagak baca. Yang 3 yang kagak baca jadi kagak makruh. Karena sudah ada perwakilan satu. Nah, cuma yang dapat pahala yang baca aja. Tapi kalau semuanya kagak baca ya makruh itu. Makruh. Itu makan enggak baca bismillah. Jadi enggak ada bedanya sama hewan gitu ya. Kambing baca bismillah ya? Enggak. Ya. Kita kalau makan enggak baca bismillah bedanya apa? Ya. Nah, ini manusia dikasih akal berbeda. Waqad karramna bani Adam, memuliakan Bani Adam, beda dengan yang lain dengan dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu, berkurban dari satu keluarga yang berbeda. Satu ada yang kurban,
maka gugur tuntutan bagi yang lain. Artinya gugur apa sih? Yang mampu, yang kagak hormat jadi kagak karena sudah ada perwakilan. Kemudian yang ke-6 wabadus salamin, memulai salam. Ya, memulai salam. Orang jamaah datang 3-2 orang atau lebih ke rumah seseorang, ngucapin salam hukumnya sunnah. Ente kan ngucapin salam, selamat pagi, ya, selamat sore, ya makruh. Tinggalkan sunnah Nabi itu. Assalam tahiyyatun limillatina, salam penghormatan buat agama kita, kata Nabi. Tebarkan salam, jangan malu, jangan diganti selamat pagi, selamat siang. Kecuali yang ente hadapi bukan orang Islam. Kalau orang Islam biasai tebarin salam, saling mendoakan. Karena salam ini adalah al-ihtiram wa tawaddud, penghormatan dan untuk saling mencintai satu sama lain. Jadi jangan diganti. Ini kita ke rumah orang, ucapin salam. Satu yang ucapin cukup udah. Yang lain yang diam, ya jadi kagak makhluk. Kalau beramai-ramai udah berisik dari ya. Assalamualaikum loh orang. Undang. Ya. Chaos kan jadi kalau Allah namanya keributan. Kemudian yang terakhir adalah wal iqamah. Ada satu cukup di situ. Itu namanya sunnah kita. Kemudian terakhir kita baca hukum-hukumnya. Berkurban untuk orang lain boleh. Tapi dengan syarat harus dengan izin. Ada mau korbanin buat siapa? Boleh, tapi dengan izinnya. Walau mayyit, harus dengan izin. Di masa hidupnya pernah wasiat, atau di masa hidupnya pernah itu. Ini al-mu'tamad, pendapat yang terkuat dalam mazhab kita. Berkurban untuk orang lain walaupun mayit harus dengan izin. Artinya kalau tidak ada izinnya maka tidak sah kurban. Ya kalau nggak sah kurban ya sedekah biasa begitu artinya. Bukan jadi bangke, bukan sedekah biasa. Dapat pahala tapi kagak dapat pahala kurban. Itu maksudnya begitu. Harus dengan izin. Ini pendapat terkuat. Walaupun ada pendapat, ada pendapat dalam mazhab kita juga pendapat tapi nggak kuat, boleh ya berkurban untuk orang lain walaupun tanpa izin, untuk mayit walaupun tanpa izin. Kiaskan itu bersedekah dengannya. Tapi pendapat terkuat nggak boleh, harus dengan izin. Kemudian boleh juga al-ishtirak fi thawab, menyertakan untuk mendapatkan pahala, boleh. Jadi jangan kita maksain, kadang-kadang kita mau perbaiki engkong kita ya. Kita nggak tahu ada wasiat kagak. Udah biar selamat karena pendapat terkuat harus dengan ada wasiat atau izin. Bagaimana? Ya udah ada isyraqu fi thawab, menyertakan dalam mendapatkan pahala. Boleh. Itu Al-Imam Muhammad Ramli wal Khatib Asy-Syarbini mengatakan boleh. Kalimatnya begini. Lau asyraka ghairahu fi thawabi udhiyatihi ka'an qala anni wa an fulan wa an ahli baiti jaza wa hasala thawabu lil jami'. Jadi begini, kalau seandainya lau asyraka, orang menyertakan orang lain fi sawabi udhiyatihi, dalam mendapatkan pahala kurbannya dia, ka'an qala, seperti dia mengatakan anni, ya Allah ini kurban suruh kambing buat saya, pahalanya buat saya. Wa an fulan, ya Allah saya kirim juga pahalanya buat fulan. Wa an ahli baiti, pahalanya buat keluarga saya semuanya. Jaza, maka hukumnya boleh. Wa hasala thawabu lil jami', dan semuanya dapat pahala. Enak gak gitu? Iya, jadi jangan dipaksain udah. Misalnya nggak ada wasiat, nggak ada izin, ya nggak usah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sah, tapi mu'tamad tidak sah. Bi'izni, harus dengan izin. Ya udah, korbannya buat kita yang hidup, diniatin pahalanya buat semua keluarga kita. Nah, begitu. Jadi diniatin itu jaza boleh, wa hasala thawab lil jami', semuanya dapat. Karena enggak gitu. Ya. Begitu. Pendapatan siapa kata Ismail?
Al-Imam Muhammad Ar-Ramli wa Syarbini Al-Khatib. Kemudian wa ghairuhuma, kitabnya wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Ini banyak tuh. Mendapat ulama banyak. Kemudian daging kurban. Daging kurban ini, ya, kalau korbannya korban wajib, ya, dengan kalimat nazar yang tadi itu atau kalimat wajib, maka dia tidak boleh memakan dagingnya dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Alhamdulillah. Dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia tidak boleh makan. Kalau dia makan kilo, wajib ganti. Gantinya bukan beli kambing lagi, gantinya dengan ukuran gadar yang dia makan. Wah, kayaknya 2 kilo tuh ya. Ya udah beli di pasar 2 kilo, kasih fuqara dan masakin. Wajib ganti. Kalau korbannya sunnah, boleh kita makan, bahkan sunnah dianjurkan untuk mengambil berkah. Yang terbaik gimana? Ada beberapa cara. Cara yang terbaik, dia cuma ngambil sedikit dari korbannya dia, yang lebih afdal hatinya, untuk mengambil berkah, makan beberapa suap, sisanya semuanya diserahkan pada fuqara masakin, orang yang lain nggak apa-apa. Itu yang paling afdal. Atau boleh yang kedua, at-taslis, dibagi sepertiga buat dia dan keluarga, sepertiga fuqara dan masakin, sepertiga untuk hadiah orang lain. Walaupun orang kaya kerabatnya dikasih, itu boleh. Tapi yang pertama yang lebih, kebanyakan orang kita alhamdulillah ya nggak sampai sepertiga juga mungkin ya. Dia motong kambing korban sunnah misalnya, cuma ngambil paha misalnya ya. Begitu sama di sini. Ya, paha ya. Jangan paha 4 tadi kebanyakan tuh. Paha depan 2 ya. Itu numpang motong. Jadi manusia motong. Wah, mati bilang motong. Ya paling enggak paha belakang 1. Tanda ya. Ada di situ. Ya, wallahu a'lam. Terus sebagai pertanyaan,